sobat, kembali lagi nih ketemu dengan saya. Ternyata di tahun ini, tahun 2024 ini adalah menjadi tahun-tahun mujizat kemenangan bagi Ratu Adil. Tahun ini, tahun 2024 ini menjadi tahun mujizat kemenangan bagi Ratu Adil. Apalagi sebentar lagi puasa, mau Ramadan ya. Dan ini benar-benar tahun mujizat kemenangan bagi Ratu Adil. Loh kok bisa? Orang-orang, kita semua orang-orang itu hanya hidup menjalankan kehidupannya. Kerja, pulang, makan, istirahat, main, ibadah ya, kegiatannya hanya itu-itu aja, menjalankan kehidupan kita sendiri-sendiri ya. Kita disibukkan dengan kehidupan kita sendiri-sendiri. Berbeda dengan Ratu Adil. Ratu Adil itu ternyata hidupnya itu merupakan penantian dia. Ratu Adil menantikan kemenangan mujizat yang akan terjadi, yang akan dia nikmati setelah tahun ini selesai. Seperti pada ramalan Jayabaya, antara 2024-2025 akan terjadi bencana besar, tragedi luar biasa. Itulah yang dinanti-nantikan Ratu Adil, di mana tragedi itu akan terjadi di tahun-tahun ini. Sesuai dengan apa yang diperkirakan, ngancik tutuping tahun, ya kira-kira menjelang tutup tahun 2024 ini akan terjadi tragedi yang tiba-tiba. Ya ibaratnya kayak gempa bumi ya. Gempa bumi kan tiba-tiba. Kita enak-enak aja jalankan kehidupan kita, kita nggak ngerasain apa-apa. Tiba-tiba ada gempa bumi yang sangat besar. Entah di siang, sore, malam, pagi, kita kan nggak tahu ya. Tiba-tiba ada gempa bumi yang sangat besar. Sampai Indonesia bisa hancur, gunung-gunung meletus gitu ya. Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Semeru, semua gunung meletus. Indonesia hancur. Itu kan itu tandanya kiamat di Indonesia gitu ya. Kan kita nggak tahu. Dan saat-saat tragedi itu terjadi, Sang Maha Kuasa akan menyertai Ratu Adil juga. Sang Maha Kuasa akan melindungi Ratu Adil. Dan Ratu Adil akan menjalankan tugasnya bersama pamong bumi dan paku bumi. Jadi Ratu Adil itu menantikan antara 2024-2025, itu berarti menjelang tutup tahun 2024. Kalau namanya itu menjelang, itu berarti belum sampai tutup tahun. Itu berarti kalau menjelang tutup tahunnya terjadi, kalau akhir tahun itu Desember, berarti antara November atau Oktober gitu ya. Antara gitu-gitu aja. Mungkin udah terjadi gitu ya. Kita kan nggak tahu, kita manusia ya bisanya tenang-tenang aja gitu ya. Kita semuanya bisa pasrah kepada Sang Maha Kuasa. Kalau agamanya Islam, di Islam diajarkan pasrah. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Kalau di Kristen kan juga diajarkan pasrah kepada Tuhan. Kalau di ajaran Hindu Buddha juga diajarkan pasrah kepada takdir para dewa kan, takdirnya dewa kan. Takdir kehidupan, atau pasrah dengan takdirnya Sang Buddha kan. Sang Buddha yang menggariskan takdir kehidupan. Ya kita sebagai umat beragama itu hanya bisa pasrah. Kita kan nggak tahu apakah benar akan terjadi gempa bumi yang sangat besar atau tidak. Kita kan nggak tahu. Kalaupun benar-benar terjadi gempa bumi yang sangat besar di tahun ini, kita hanya bisa pasrah. Ini sudah takdir, ini sudah garis hidup. Kita nikmati saja kematian. Anda semua nikmati saja kematian. Dan saat itulah Ratu Adil akan muksa, masuk ke dimensi roh, masuk ke dimensi rohani, masuk ke alam gaib. Saat kejadian itu terjadi, Ratu Adil akan tiba-tiba hilang. Karena Sang Maha Kuasa melindungi Ratu Adil. Dan saat-saat itu akan menjadi mujizat kemenangan Ratu Adil. Kok bisa dianggap mujizat kemenangan Ratu Adil? Bayangkan,
Kalau Ratu Adil, kalau dia menjadi manusia biasa seperti yang lainnya, tiba-tiba terjadi bencana di Indonesia, tiba-tiba hancur, semuanya mudar mati, semuanya dimakan oleh lahar bumi, lava bumi. Tapi Ratu Adil diselamatkan, Ratu Adil dihilangkan. Itu tandanya kan mujizat. Ratu Adil mengalami mujizat. Kok bisa mengalami kemenangan? Ya karena Ratu Adil sudah tidak di alam nyata, Ratu Adil sudah ada di alam rohani. Bila mana manusia sudah ada di alam rohani, itu tandanya dia ada di alam keabadian. Dia akan menjadi manusia abadi. Itu kan tandanya dia menang. Dia menang atas hidup ini. Dia tidak akan merasakan kematian. Dia tidak akan merasakan sakit penyakit. Nggak ada tuh penyakit korengan, nggak ada tuh penyakit gatal-gatal, nggak ada tuh gitu-gitu, nggak ada. Itu kan tandanya kita berkemenangan gitu. Ya kita tuh nggak tahu ya Ratu Adil tuh benar atau enggaknya kan nggak tahu. Ya semoga saja itu hanyalah cerita, tapi benar enggaknya kan kita nggak tahu. Kalaupun itu benar Ratu Adil muncul dan ada, dan kalaupun benar akan terjadi bencana besar di Indonesia, kita sebagai orang beriman, umat beriman, hamba Tuhan, kita hanya bisa pasrah berdoa. Kita hanya pasrah berdoa, berlindung kepada Sang Maha Kuasa. Karena apa? Kita sendiri selalu disibukkan oleh kehidupan kita masing-masing. Kegiatan kita sehari-hari itu adalah kesibukan kita. Kita tidur, kita main game, kita bercanda, kita bekerja, kita pulang kerja, kita mandi, kita makan, kita ibadah, entah ke masjid, gereja, vihara, pura, atau yang lainnya. Itu kesibukan kita. Dimana, kalaupun benar Ratu Adil muncul dan semuanya akan terjadi, itu sudah menjadi garisan Sang Maha Kuasa. Dan saya kira tuh Ratu Adil nggak mungkin menyesal gitu loh. Ratu Adil nggak akan sedih. Ya udah, kalau memang mereka mati ya udah mati aja gitu. Dah, itu berarti takdir mereka sudah mati. Ratu Adil nggak akan menyesal. Untuk apa menyesal? Ratu Adil nggak akan sedih. Untuk apa sedih gitu? Semuanya sudah menjadi kodrat garisan Sang Maha Kuasa. Lagi pula apa sih tujuan kita hidup? Kita semua hidup, kita ibadah, kita bekerja, kita apa? Kita bekerja untuk mencukupi kehidupan kita. Kita ibadah untuk mencari surga. Dan kalau Ratu Adil sudah tidak di alam nyata, dan Ratu Adil sudah ada di alam rohani, sudah dilindungi oleh Sang Maha Kuasa, itu tandanya Ratu Adil sudah menemui surganya. Ratu Adil sudah menemui tujuan hidup dia. Bukan untuk hidup dunia ini, bukan untuk dunia ini. Kita semua di dunia ini itu sementara. Kita diberi nafas kehidupan, kita hidup. Nanti kita juga akan mati, kita juga akan dimatikan. Karena apa? Inilah kehidupan, proses kehidupan. Ada kehidupan, ada kematian. Ada kebaikan, ada kejahatan. Itu adalah hal-hal kehidupan gitu. Dan Ratu Adil menjadikan tahun ini sebagai tahun yang penuh mujizat kemenangan. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.